Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya dan berkat-berkatnya. Dan sebaiknya kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga karena Engkau baik bagi kami. Memberkati kami dengan banyak berkat-berkat kesehatan. Memberkati kami dengan kesukaan dan damai dari surga. Dan sementara kami belajar firman-Mu, kami undang Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami agar kami boleh mengerti dan menghidupkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang kejutan pada saat matahari terbit. Kejutan pada saat matahari terbit. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 9. Lukas 24 ayat 6 sampai 9. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih ada di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada 11 murid, kepada semua dan kepada semua saudara yang lain. Nah, adik-adik, ini adalah pekabaran yang disampaikan kepada malaikat kepada mereka yang mengunjungi kubur Yesus. Nah, adik-adik masih ingat saat-saat Yesus mau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Gelap gulita meliputi seluruh daerah di sekitar salib itu. Dan saat itulah Yesus hampir menghembuskan nafasnya. Dan para imam menjadi kaget dengan suasana seperti itu. Orang banyak juga akhirnya berhenti mengejek dan mendengarkan Yesus berkata bahwa sudah genap. Sudah genap. Perwira Roma yang ada di sana pada saat itu mengatakan, ini adalah anak Allah. Ini adalah anak Allah. Dia yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan matahari hampir saja terbenam pada sore hari Jumat itu. Nah, kalian tahu apa yang terjadi? Yesus mati. Dan pada saat dia mati, dia dikuburkan. Dikubur seorang yang kaya. Yang dia sediakan kubur itu bagi dirinya sendiri. Yusuf Arimatea. Di sanalah Yesus dikuburkan. Dikubur seorang yang kaya. Berbaring di kubur selama hari Sabat. Hari yang suci. Hari perhentian itu. Yesus berbaring di sana. Tetapi itu merupakan saat di mana orang lain menjadi takjub. Orang-orang Roma takut jangan sampai dia dicuri orang mayatnya. Begitu juga para imam dan tua-tua orang Israel. Oleh sebab itu, Pilatus mengirim 100 orang prajurit. Tentu saja mereka yang benar-benar siaga. Dan bukan itu saja, pintu kubur itu ditutup dengan batu yang berat yang tidak bisa digulingkan oleh seorang. Tetapi batu itu ditutup di lubang, pintu lubang kubur itu. Dan disegel, dimeterai dengan meterai Romawi. Sungguh sesuatu yang kuat
yang tak mungkin ditembus atau dicuri mayat itu. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ada pengharapan di dalam Yesus. Karena apa? Kubur tidak dapat menahan dia di dalam kubur itu. Bangsa Romawi, tua-tua, dan imam-imam tidak bisa menahan Yesus di situ. Karena apa? Ia sebagai pencipta, ia sebagai raja, dia sebagai penebus kita. Bangkit. Karena ada seorang yang dikirim, diutus oleh Tuhan dari surga untuk membangkitkan Yesus. Nah, benar. Paskah pada saat itu sangat mengecewakan orang-orang yang ada di Yerusalem. Sebab banyak orang yang datang mencari Yesus hari itu, hari Jumat itu. Tidak ada yang mendapati dia. Orang sakit tidak dapat disembuhkan lagi. Nah, banyak orang yang percaya memang Yesus adalah Mesias. Tetapi ada juga yang mengejek dan mengolok-olok dia. Pada waktu orang-orang itu datang untuk mendapat kesembuhan, mereka dikecewakan. Nah, mereka teringat akan segala kebaikannya. Dan sekarang mereka tahu bahwa Yesus sudah diadili, sudah dijatuhi hukuman mati. Dan kenyataannya, dia sekarang berbaring di dalam kuburnya yang tenang. Nah, adik-adik, sekali lagi, malaikat diutus untuk membangkitkan dia. Kubur tidak dapat menahan dia. Pintu kubur yang besar itu yang dibuat oleh batu pahat yang kuat tergolek. Dan kamu tahu 100 orang prajurit itu melihat kenyataan ini. Mereka pun ketakutan dan sangat takut. Melihat kubur itu kosong, mereka cepat-cepat lari kepada para imam dan tua-tua mengatakan, Yesus tidak ada lagi di kubur. Dia bangkit dan dia tidak ada di dalam kubur itu. Tapi para imam dan orang Farisi itu mengatakan, jangan katakan itu. Kami berikan kamu banyak uang. Tapi ingat, jangan katakan Yesus bangkit. Bilang saja murid-muridnya telah mencuri dia. Adik-adik, sebenarnya secara logika bagaimana bisa muridnya mencuri? Mereka hanya 11 orang. Padahal yang menjaga 100 orang tentara yang bersenjata. Nah, kebohongan yang tidak dapat mereka lakukan. Perempuan-perempuan itu datang menuju kubur itu dan nyata bahwa kubur itu kosong. Malaikat ada di sana. Dia mengatakan, mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara yang mati? Dia sudah bangkit. Nah, melihat kubur itu kosong dan kain kapan yang digunakan Yesus terlipat rapi. Mereka yakin bahwa benar Yesus sudah bangkit. Mendengar malaikat itu, setelah mendengar itu mereka lari ke kota. Menemui murid-murid Yesus dan mengatakan, Yesus sudah bangkit, kubur itu kosong. Kemudian murid-murid lari. Petrus dan Yahya atau Yohanes berlari. Petrus sebenarnya duluan, tapi dia mungkin sudah tua. Kemudian Yohanes tiba di kubur itu. Benar, kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Setelah mereka keluar, Maria kembali lagi ke kubur kosong itu. Dia menangis dan menangis. Dia menangis dan menangis. Dia mau memberikan rempah-rempah untuk Yesus supaya diurapi. Dia kembali ke taman. Dia menangis sejadi-jadinya. Mungkin terdengar sampai jauh. Tiba-tiba dia kaget. Ada langkah yang mendekati dia.
Kemudian dia berbalik, dia tidak tahu siapa itu. Mungkin masih terlalu subuh. Tetapi suara itu mengatakan, Maria, Maria. Dia kenal itu Yesus. Dia kenal suara Yesus. Dia sujud mau menyembah. Tapi Yesus menolak, jangan. Jangan sembah aku. Aku belum mengatakan kemenangan ini kepada Yesus. Kepada Bapakku yang di surga. Nah adik-adik, akhirnya mereka tahu. Yesus sudah bangkit dengan satu kemenangan. Dia sebagai penebus, dia sebagai raja, dia sebagai imam pengantara, menjadi jaminan bagi kita agar kita yang percaya kepada dia akan dibangkitkan dan diselamatkan pada waktu Yesus datang. Peristiwa hebat ini diawali dengan gempa bumi yang besar, sangat menakutkan. Nyata bahwa dia bukan orang yang sembarangan. Dia adalah anak Allah, bukan orang yang biasa-biasa saja. Kebangkitannya menjamin kehidupan kekal bagi kita. Karena dia telah mengalahkan dosa ini. Dan dia juga menjadi pengantara bagi kita. Ingatlah adik-adik, wanita-wanita itu datang dan mendapati Yesus ada. Nah, kita mengatakan, percayalah kepada Yesus. Kita akan selamat. Biarlah kebangkitannya pada saat ini memberikan jaminan bagi kita, keyakinan kepada kita, iman yang kuat bahwa Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Beritakan kabar ini kepada orang lain, supaya mereka juga beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Yesus karena Yesus sudah bangkit. Jaminan keselamatan dan pengharapan bagi kami. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Biarlah Roh Suci menolong kami dalam hidup kami. Agar kami tetap setia kepada Tuhan. Dari hari ke hari sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini cerita kita adik-adik. Salam jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.